saya sangat menyayangkan sekali kebijakan Pak Gubernur, di mana kebijakan daerah itu menolak kehadiran Israel di Bali, timnas Israel. Saya melihat ini adalah sebuah hajatan olahraga yang semestinya memang Bali sangat memerlukan sekali event-event internasional yang berkelas, apalagi ini yang namanya event sepak bola ini adalah sangat-sangat berkelas. Dan saya melihat lagi bahwa kita akan kedatangan tamu di mana mereka mempunyai medsos yang rata-rata lebih dari 100.000 pengikutnya. Artinya kita sudah mempunyai rencana orang-orang yang akan memasarkan Bali, orang-orang yang akan memperkenalkan keindahan Bali ke seluruh dunia. Ya, bayangkan timnasnya mungkin ada 100 orang, kalau kali 100.000 maka minimum yang akan lihat ya bisa 10 juta orang yang akan melihat keindahan Bali, keramatamahan Bali, dan juga menariknya Bali untuk dikunjungi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harapan dari timnas kita, ya, termasuk bibit-bibit muda, ada Bali United dan sebagainya yang akan berusaha, mereka akan mempertahankan atau memperjuangkan nama baik Indonesia, memperjuangkan nama baik Bali untuk ke depan di kancah persepak bolaan ini. Pupus harapan mereka untuk mereka bisa bertanding, untuk mereka melihat event internasional di sini secara langsung. Ini pupus harapan mereka. Yang tiga, kerugian lagi, kita melihat UMKM kita yang harusnya mendapat kucuran dari berapa banyak itu yang nanti yang hadir di sini, berapa banyak nanti turis lokal, yang saya maksud turis bukan turis wisatawan Nusantara yang hadir, tidak hanya wisatawan mancanegara tapi Nusantara yang akan membelanjakan uangnya di Bali, yang mana itu nanti akan berbelanja di para UKM kita, ya, dan sekaligus juga pengrajin kita, souvenir-souvenir, tempat wisata akan dikunjungi. Ini banyak sekali yang berdampak. Belum lagi nanti kita akan direncanakan ada World Beach Games. Ya, ini bulan Agustus. Itu juga akan menarik kembali untuk datangnya timnas nasional dari berbagai negara dan Israel termasuk. Kalau ini sampai dibatalkan lagi, berapa kerugian di Bali? Ya, saya harap ini kebijakan ini dikaji ulang oleh Pak Gubernur. Karena apa? Karena kita tahu bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan. Ya, kajilah dengan lebih baik kerugian dan keuntungannya. Ya, kalau pusat menolak, oke lah. Tapi ini kan kita berbicara di Bali. Ya, tolong ya, Bali diperjuangkan karena kita baru selesai pulih dari, belum pulih malah, baru kita menuju ke pulih perekonomian kita di Bali. Selama ini 2 tahun, teman-teman kita hampir 3 tahun ya puasa, menderita, nggak bayar cicilan sepeda motor, nggak bayar cicilan rumah, ya, anak yang tadinya rencana disekolahkan ke universitas yang baik, ke Jawa dan sebagainya diurungkan. Nah, ini harus kita perbaiki dengan segera kondisi ini sehingga mereka bisa pulih kembali. Dengan demikian, maka saya minta pada Pak Gubernur untuk mengkaji ulang kebijakan ini, dan kalau bila perlu, kalau memang sudah salah ya minta maaf. Itu adalah jalan yang terbaik dan itu adalah penghargaan yang luar biasa ketika kita salah, kita mengakui kesalahan kita, karena manusia tidak luput daripada kesalahan, tapi manusia harus sadar bahwa kalau salah itu meminta maaf, itu adalah penghargaan yang luar biasa bagi masyarakat. Ketika kita tahu kesalahan kita minta maaf. Dan saya harap nantinya juga keterbukaan kita, toleransi kita di Bali ini terus dijaga, dan itu adalah lifestyle kita, gaya hidup kita orang Bali, sehingga kita mampu untuk bersaing dengan destinasi-destinasi pariwisata yang lain. Dan kita tahu Bali kalau tanpa pariwisata nggak ada bedanya dengan Lombok, nggak ada bedanya dengan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini perlu disadari ya, lifestyle kita harus kita jaga, gaya hidup kita harus kita jaga, toleransi kita harus jaga, ya, pariwisata kita juga harus tumbuh dan berkembang di Bali ini. Kalau tidak, maka kita akan tertinggal dan orang Balinya sendiri tingkat kesejahteraannya akan menurun. Nah, di sini yang dipersalahkan siapa? Yaitu seorang pemimpin yang harusnya mendorong, yang harusnya mampu mengakselerasi daripada pertumbuhan, mampu mengakselerasi daripada kesejahteraan itu sendiri. Begitu harapan saya.
Mudah-mudahan ini keluhnya didengar oleh Pak Gubernur. Ya, saya melihat kalau ini sampai terjadi, maka itu akan viral juga persoalan Bali yang kurang toleransi, ya, persoalan Bali yang kurang mencintai olahraga. Ini akan menjadi kampanye buruk. Tapi kalau kita bisa mengolahnya, bahwa kita menerima mereka, ini akan menjadi kampanye yang tanpa biaya, yang biasanya kita mengeluarkan, menganggarkan bermiliar-miliar untuk pemasaran ke luar negeri, bahkan pejabat-pejabatnya juga ikut ke luar negeri untuk memasarkan kondisi Pulau Bali. Nah, ini mereka datang dan mereka itu menjadi pemasar-pemasar dari negaranya sendiri. Biasanya akan lebih dipercaya ketimbang kita yang memasarkan ke sana. Kita memasarkan ke sana, kemudian kita ngomong bahwa negara saya baik, negara saya hebat, dan sebagainya. Itu akan jauh lebih bagus ketika mereka yang memasarkan bahwa Bali itu bagus, Bali itu baik, Bali itu orang toleransi, Bali itu ramah tamah, ya, orangnya banyak senyum. Ya, tapi kalau akhirnya kita tidak toleran, ini malah akan sebaliknya. Ya, ayo bantu UMKM kita, ayo bantu tingkat kesejahteraan masyarakat kita, ya, sehingga tumbuh, berkembang, dan menjadi sejahtera untuk kita bersama.